antara ruang tengah sama Oke, aku pulang aja. dapur. Dah. Makasih. Anjir. Kok bisa tahu? Ini belum selesai loh, ini yang metanya belum selesai loh Oke, ini. selesai ya. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget my Bye. number ya. Keluar ya. Keluar ya. Gue gak mau ngerasain. Siapa namanya? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita Danu dan Mereka. Kali ini tim DDM kedatangan tamu yang cantik nan jelita. Dan juga mungkin dari pengalamannya di bidang musik sudah lebih dari 1 dekade. Kita ditemani oleh salah satu disc jockey yang terkenal di Indonesia seantero jagat raya juga. Wes. Lebay ya? Iya, lebay. Lebay ya, Bu. Lebay ya? Ya, Pak. Ya, ini adalah DJ Yasmin. Hai. Ya, atau dikenal lengkapnya Fahria Yasmin, iya. Nah, Sobat DDM, kali ini kita coba untuk membuka segmen tentang mereka yang punya cerita. Oke. Ya, jadi mereka yang punya cerita yaitu mungkin kamu belum tahu ya apa sih isinya mereka yang punya cerita. Mudah-mudahan di sini juga kita bisa untuk mengedukasi juga untuk semuanya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kabar sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kegiatannya sehat. apa? Traveling, Wih. adventure, naik gunung, Wih. diving, free diving. Kemarin habis dari Rinjani. Iya. Terus Raja Ampat juga diving, terus Yang Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi every time dia punya waktu dia traveling Iya. sama TDM gitu. Jadi memang di pandemik ini mungkin sebenarnya juga banyak event-eventnya ya, event-eventnya juga banyak yang tercancel ya gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa ya untuk Amin. pandemik ini Semoga cepat selesai, Iya. Indonesia sembuh. Amin. Dibandingkan negara-negara lainnya juga insya Allah kita bisa lebih cepat dibanding negara Iya lainnya. benar ya Allah, amin. Nah, sekarang aku cuma mau nanya nih, misalkan Yasmin ada event dari musik dari kota satu ke kota lainnya gitu kan. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang menurut Yasmin itu secara mistis atau janggal lah gitu kejadiannya? Kalau keluar kota selama aku manggung tuh nggak pernah sih ya jujur. Nggak pernah ada kejadian apa-apa sih. Nggak Karena ada mungkin apa-apa. akunya juga anaknya kurang peka kali ya. Oke, Sobat DDM ini adalah salah satu sosok yang yang dengan keyakinannya dia bagus untuk keyakinannya, dia tidak merasa yang gimana-gimana diganggui atau gimana ya dijailin, karena memang dia yakin ya udah lo gue gitu ya. Bener gak sih? Iya. Gue capek gue tidur kan gitu. ya kan? Iya benar-benar. Terus pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba takut atau merinding nih dalam keadaan sendirian, baik di rumah ataupun di suatu tempat yang memang mungkin Yasmin pernah dalam konteksnya ada event atau ada acara apa gitu, pernah nggak sih seperti itu? Paling kayak masuk ke tempat-tempat yang rada nggak enak Oh, kali ya, ada merinding berasa doang gitu. Tapi kan aku anaknya Cuek kayak aja, bodo amat, who iya, cares gitu ya. iya, ya udahlah gitu. Mungkin di sini ada sesuatu gitu, tapi bodo amat Yes. gitu. Berarti kamu juga salah satu karakter yang kamu tuh memang yang terbentuk bukan nggak mau peduli, cuman ini gue gitu kan, Iya. ya kan? Yang notabene di mana? Ya gue tahu mereka ada, cuman ya udahlah nggak peduli. Ya udahlah, ya nggak kan apa-apa, nggak yang penting peduli, nggak gangguin, nggak ganggu. jadi ya Lo nggak nggak ganggu, apa-apa. gue nggak ganggu, ya udah kita sama-sama nafsi-nafsi kan gitu. Iya, Ya, benar nggak benar. sih? Tapi percaya nggak jin atau makhluk-makhluk sejenisnya itu memang membuat kita misalkan ada sesuatu kontak energi di kita atau misalkan tadi kamu bilang suatu tempat tiba-tiba kita merinding gitu kan. Percaya nggak sih di situ ada sebenarnya gitu? Percaya banget ada. Dulu juga aku pernah sekali waktu masih kecil, aku pernah tidur, terus tiba-tiba itu sebelum azan maghrib kalau nggak salah ya, atau nggak tahu jam berapa, aku bangun tengah malam, tiba-tiba ini kan ada SD ya? dinding ya. SD ya? Iya SD. Terus aku lagi tidur, tiba-tiba kayak ada banyak banget, nggak tahu orang nggak tahu apa, banyak banget kayak keluar dari dinding, terus kayak ngelewatin aku, jadi dia kayak nebus gitu. Tapi banyak banget, cuman aku nggak berani lihat, terus Sobat aku tuh DDM ini masih serius, ikutan. Sobat DDM kita serius nih. Iya. Dari tadi bercanda terus soalnya. Serius nih kita Sobat DDM. Iya. Ya itu lagi tidur di ini kasur, terus ini kasur kan. Abis kasurnya ada tembok di sini kan. Ini kayak gini lah, ini kasur, ini tembok gitu. Terus aku tidur di ujung, terus dia kayak ada orang-orang apa kayak lompat-lompat, pokoknya keluar dari dinding kayak banyak banget gitu. Cuman aku nggak berani lihat gitu, tapi terus-terusan kayak nggak berhenti. Terus sampai aku baca ayat kursi apa semua. Pas udah gitu nggak lama sampai azan baru hilang, nggak ada suara. Tapi aku nggak tahu itu apa. Tapi Ajan tetap tidur berarti. nggak berani bangun juga, tetap tidur. Iya, malah bukannya sholat subuh ya, pas udah azan udahlah, akhirnya tidur lagi, lanjutin tidur.
Jadi sobat DDM ini adalah bentuk pada saat kecilnya memang karena kita nggak tahu ya. Iya. Sebenarnya kalau azan maghrib atau azan apapun kita dilarang tidur. Oh gitu. Iya. Jadi harusnya udah azan maghrib santunya hilang, aku sholat atau ngapain? Ini mah enggak, aku malah udah azan udah hilang ya tidur lagi gitu. Lanjut ya. Iya. Tapi di situ satu sisi ada rasa ketakutan yang apa sih nih gitu. Iya ada. Tapi penasaran nggak sih pada saat itu? Penasaran, cuman kan ya udahlah mau gimana, abis mau dibahas sama orang apa gimana juga takutnya. Waktu itu aku cerita sama tante aku kan, terus tante aku juga bilangnya mungkin itu mimpi, mungkin kakak mimpi, mungkin apa gitu. Jadi ya udah. Setelah itu aku nggak pernah lagi mengalami apa sih pengalaman mistis apa ketemu gitu, aku nggak pernah sih. Cuma itu doang yang aku inget ya. Mungkin pernah apa enggak, tapi enggak sih, kayaknya nggak pernah sih. Tapi kalau dari Yasmin lagi ada event apa gitu di luar ya, di luar. Tiba-tiba temen yang merasakan gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Iya sering sih kalau teman-teman merasakan. Terus Cuman bilang apa buat mereka, buat mensajis mereka? buat ngomong ke mereka aku bilang ayo lo gitu, Oh, gitu. malah aku takutin. Nakutin. Iya. bukannya dibilang kayak awas ini enggak sih, aku kayak malah aku takutin. Ih, kayaknya serem yang gini-gini. Oh iya, malah aku takutin, harusnya kan nggak gitu ya. Cuman ya. Harusnya lebih ditakutin lagi kan? Iya ya. Tapi seandainya nih, Asmin percaya nggak misalkan kita manusia itu mempunyai namanya keturunan gitu, dijaga atau gimana gitu dari beliau sesepuh atau leluhur gitu, percaya nggak sih kayak gitu? Percaya sih kayaknya ada yang kayak gitu, soalnya keluarga aku suka pada ngomong gitu kan. Keluarga? Iya, maksud aku keluarga aku suka pada bilang kayak tante-tante om gitu, itu ada yang jagain di rumah nenek aku kan. Rumah nenek aku rumah zaman dulu gitu di Lombok. Jadi rumahnya tuh panjang banget ke belakang gitu. Terus dia bilang kalau jin yang ada di ruangan depan, jinnya bentuknya gini-gini. Jin yang ruangan tengah bentuknya gini-gini. Yang ruangan belakang bentuknya gini-gini. Jadi diomongin kayak gitu, dari kecil diomongin kayak gitu. Jadi aku percaya, oh berarti ada yang jagain keluarga kita gitu. Oke. Tapi kan aku nggak tahu sebenarnya gimana. Tapi di saat mereka ngasih tahu, ceritain, kamu ngerasain nggak sih gitu? Nggak Pada saat itu, kalau di flashback kembali. Enggak sih kayaknya. Enggak, Karena aku nggak peka, ngerasain. iya. Cuman aku sering diceritain aja kayak gitu. Satu sisi Yasmin nggak peka, tapi di satu sisi penasaran nggak sih? Penasaran banget, Penasaran. jujur. Oh iya, aku udah cerita lagi. Oh, cerita lagi. Tuntas. Tuntas ya. Belum tuntas sobat DDM nih. Sering banget ya kalau misalnya saudara aku, misalnya dia tidurnya pas lagi maghrib, atau enggak dia kalau lagi maghrib tuh suka bercanda-bercanda beribut atau gimana Ajan gitu ya, ketiduran. posisinya ajan ya, ajan maghrib Itu ya. tuh atau enggak malam-malam apa gimana tuh tidurnya suka dipindahin. Posisi Tidurnya. di tempat A jadi pindah ke tempat B. Saya dia lagi tidur di ruang tamu nih, tiba-tiba ada di kamar atau tiba-tiba ada di mana gitu. Sering banget kayak gitu di rumah nenek aku yang Di rumah nenek di Lombok itu. Oh, di Lombok rumah Iya, neneknya. rumah nenek aku di Lombok. Rumah neneknya besar dong berarti ya? Besar banget, panjang ke belakang. Di paling belakang itu ada kandang kambing. Terus dulunya ada kolam renang, cuman ditutup karena anaknya nenek aku meninggal. Anaknya nenek aku tuh banyak kayak 13. Nenek apa cucu? Cucu apa anak? Anaknya nenek aku. Anak. Terus ada kolam renang, terus dia lagi berenang atau gimana, dia masuk tenggelam meninggal. Itu Dari ya- situ itu- kolam renangnya ditutup. Itu posisi anaknya ke berapa berarti? Aku nggak tahu. Kan ada lupa. 13. Iya 13 ya. Mungkin anak yang di atasnya mamaku apa di bawahnya mamaku gitu. 6 atau 8 gitu. Kayaknya sih aku nggak. Berarti total nggak 14 dong? Atau 13 Kayaknya total tapi sih. dikurang 1 jadi 12? Iya kayaknya sih 13 Jadi dikurangi kita 1. belajar matematika dulu aja ya? Aku lupa sih, nggak tahu karena udah kebanyakan ya anaknya gitu. Nah, tapi selama ini pernah nggak sih ngerasa digangguin di rumah atau disengin? Bukan digangguin ya, aku istilah digangguin itu konotasinya lebih dahsyat dibandingin disengin. Beda ya, Digangguin disengin sih. sama digangguin beda. Nggak pernah. Nggak. Nggak pernah. Alhamdulillah di rumah sini nggak pernah Yang sih. sekarang di rumah sekarang. Oh, sekarang nggak ya. pernah sih. Balik lagi nih ke rumah nenek, berapa tahun sekali pernah pulang ke sana? Iya, suka pulang. Cuma sekarang kan nenek aku tuh udah pikun, jadi itu rumahnya udah nggak ditempatin lagi. Sempet waktu itu mau dikontrakin, tapi masih ada sih. Maksudnya rumah itu masih ada dan masih punya kita. Cuma nenek aku sekarang tinggalnya sama tante aku. Sekarang lagi sama mama sih di Bandung. Oh, berarti mama di Bandung sekarang. Mama di Nah, Bandung. berarti kan sebelum hijrah ke Jakarta nih dengan kemandirian yang sekarang, iya. Nah, waktu di Bandung pernah nggak sih ada cerita-cerita di orang rumah apa cerita tentang mistis gitu? Papa aku juga pernah nih, dia tuh tidur malam-malam apa gimana, dia bilang kayak dia mau bangun nggak bisa karena ada kayak kaki di sini gede banget nginjek dia. Jadi, kalau kata orang Sunda, erep-erep merunnya. Nggak tahu sih. Jadi ngomong Sunda. Mungkin Erep-erep iya kali ya. erep-erep kali ya. Itu sekali ponakannya papaku itu tidur di rumah, terus dia
kayak digamparin sama orang terus mental-mental gitu. Tapi nggak ada makhluknya. Terus pas maksudnya nggak besokannya, kelihatan gitu, nggak iya kelihatan. maksudnya nggak Tapi kelihatan. berasa aja. Tapi pas udah gitu besokannya dia beneran kayak biru-biru apa segala macam gitu. Padahal aku sendiri ada di rumah itu dari kecil tapi nggak pernah Nggak diapa-apain. Tapi Iya. kalau di rumah mama? Di rumah mama, rumah kecil itu ada. Jadi kan dulu waktu pas papa aku sama mama aku baru nikah, kita sebutnya rumah kecil karena mamanya masih kecil. Rumahnya waktu itu emang kecil. Oh, iya. Jadi waktu pas baru nikah tuh tinggal di rumah kecil nih Jalan Surya Raya 5 kan. Terus udah gitu pas baru masuk itu kalau nggak salah kan masih dikontrakin. Jadi papa aku tuh bayarnya kontrak gitu. Terus dibilangin sama tetangga-tetangga situ kalau rumah itu tuh sebelum papa sama mama aku tempatin rumah itu ada Nunggunya. Gitu. dibunuh apa bunuh diri apa pokoknya masuk Bunuh koran diri. pokoknya viral banget deh gitu bunuh diri Bunuh kali diri ya apa di ruang tengah gitu. kayaknya sih gitu aku juga rada nggak paham jadi udah berapa lama dicoba dikontrakin dijual tuh nggak laku-laku itu rumah cuma papaku sama mamaku tuh kan orangnya kayak ya udahlah Bismillah aja lagian ini murah kita masih ngerintis segala macam Oke gitu lah, kan kita masuk gitu disitulah si mamaku sama si papa aku tinggal tapi alhamdulillahnya mamaku sama papaku nggak ada ngerasa nggak ada cerita biasa-biasa apa-apa aja. padahal itu bekas nggak tahu pembunuhan nggak tahu bunuh diri deh gitu Kalau pembunuhan, status pembunuhan itu berarti rumah itu belum bisa ditempatin berarti dia beneran bunuh diri kali bunuh diri. ya Jadi kalau bunuh diri itu kategorinya itu akan bisa second hand ke tangan Orang. ke siapa gitu. Entah misalkan iya bener misalkan orang itu cuman sendiri atau berdua gitu ya, suami istri misalkan ternyata suaminya yang bunuh diri nih misalkan. Nah, sang istri ya berhak bisa buat masih dijual atau nggak kontrak, dikontrak bla, bla, iya bla, iya masih iya bisa kayak gitu. Nah, ini kategorinya bunuh diri. iya iya iya. Bunuh diri dan itu kejadiannya kamar ini ruang tengah kan kamarnya 2 tuh gandeng. Iya Ya kan? bener Itu ruang harusnya tengah, bisa kan? tahu dari tadi tahu nggak Krisna jadi tadi tuh ceritanya sebelum kita ngobrol mulai ini ya maaf ya guys sumpah aku shock banget terus tiba-tiba aku cerita masalah yang ke dinding itu terus dia gitu ini lagi SD ya iya bener dong oke terus Oke, gimana terus di rumah itu kan posisinya kamar 1, kamar 2 itu gandeng ya, iya, gandeng. benar. Terus ruang tengah, terus langsung ke dapur gitu kan. iya. Nah, dia meninggalnya tuh di ruang yang kedua, di kamar yang kedua, itu yang bisa menuju aksesnya antara ruang tengah sama oke aku pulang aja dapur. udah makasih anjir kok bisa tahu Ini belum selesai loh, ini yang metainya belum selesai loh oke ini. selesai ya bye don't forget to like comment and subscribe Don't forget Bye. my number ya. harus. oh my god Nah, itu kan kalian kan mobilitasnya kan lebih justru yang langsung ke ruang makan bukan di ruang tamunya gitu kan mobilitasnya Iya di sih, situ benar. dan memang sebelum kalian masuk ya, mama papa Aku. anaknya gitu kan di situ posisinya mereka memang sudah menetralisir si keluarga besarnya gitu jadi kalau yang tetangga-tetangga itu bilang sebenarnya waktu kita memasuki buka pintu aja tuh udah berasa harusnya harusnya ya harusnya udah berasa kan memang ada bunuh diri karena kalau di Islam orang yang bunuh diri itu pertama sudah menyalahi kodratnya Allah untuk bisa melanjutkan apa yang dikasih sama Allah kan itu yang kedua sebenarnya dia nggak diterima karena belum waktunya kan gitu Oh, Ya dong. iya. Nah roh-roh yang tidak diterima itu sebenarnya harusnya gentayangan jadi itu gentayangan nggak? dibilang gentayangan itu Iya, nah makanya mungkin itu kali ya. makanya aku bilang kalau kalian pada saat masuk itu buka pintu pertama itu merasakan sesuatu yang deg-degan energi yang beda itu artinya ada sesuatu tapi begitu nggak ada itu berarti udah dinetralisirkan oleh pihak keluarganya biasanya seperti itu tapi aku ngerasain sih udah nggak ada emang di awal kalian masuk pada saat ini selain Jasmine nih kalau teman-teman deketnya gitu pernah nggak sih digangguin juga gitu terus mereka cerita ke Jasmine gitu Ada sih adik aku, si Freya itu dia sering banget digangguin, sering banget dia. Kalau misalnya malam tuh suka ada yang nungguin di kamar. Jadi kan sekarang mamaku tuh tinggal di kantornya papaku. Jadi dia tuh tidur, belakangnya kamar dia itu ada sumur, tapi udah ditutup. Nah, mungkin itu kali ya, terus udaranya tuh lembab gitu. Udah gitu di kamar dia tuh sering banget kayak ada yang gangguin dia teh. Dia ntar bisa ngeliat apa. Soalnya si Freya tuh dia anaknya super sensitif sama yang kayak gitu-gitu. lebih Dia peka super, ya dibanding kamu ya? banget. Dia bisa lihat, bisa apa kayak gitu. Ya mungkin sekilas balik aja sih sebenarnya memang. Jadi posisinya kan kamarnya dia kan belakangnya kan si sumur. iya. Cuman kan buat memasuki sumur itu kan ada satu lorong lagi, bukan satu lorong sih aku bilangnya selasar lah ya, selasar yang pintu belakang. Pintu
pintu belakang. Dan itu kan begitu kita buka si pintu belakang, belakang itu, masih kanannya sebelah sumur maksudku. Kanannya sumur, kita lihat ke sananya lebih ke area kayak pekarangan gitu. Ya kan? Nah, Dulunya sih ya pekarangan. pekarangan ya dulunya ya. Lebih ke situ sih kalau aku Iya. melihatnya. Itu dia ada sumur itu kan di situ. Jadi mungkin itu kali yang bikin dia sering banget ketemu sama yang kayak gitu-gitu. Tapi kan sebelumnya juga jauh sebelum dia diganggu di kamar itu kan dia juga sering Iya sih banyak. emang. Iya banyak suka kan? ngeliat-liat gitu dia. Kayak contoh misalkan dia lagi jalan ke mall misalkan, kalau udah maghrib gitu dia kamar mandi sendiri gitu. Iya sih banyak Gak ada cerita-cerita. orangnya sih ya, kalau ada orangnya sih. Iya, kalau udah seru makanya nanti cobain Krisna. Nih Yasmin, percaya nggak kalau misalkan kita ada yang namanya korin, kembaran, Kembaran. secara tak kasat mata kita. Jadi kembaran aku si yang nggak kasat mata gitu. Cantikan mana sama aku? Si kembaran aku itu. Apa dia lebih serem? Tolong di ini kasih komen ya. Tempat DDM cantikan mana sama korinnya gitu. Memang korin tuh kayak gimana sih? Aku nggak tahu. Jadi kembarannya gitu. Kalau korin dalam bahasa Arabnya adalah gaib lah ya, gaib ya. Dan itu satu, tunggal. Jadi aku sama satu orang Kalau lagi. kodam jamak, berarti banyak. Jadi Si gaibnya satu. banyak. Tapi kalau korin satu, berarti korin kembaran kita berarti cuma satu. gitu. Oke, Nah oke, semua, kalau menurut di ilmu Terus kebatinan, dia, oh ya lanjutin itu dulu. punya semua manusia. Oh gitu. Terus dia tugasnya atau apanya ngapain dia? Apa dia cuman ya udah makhluk aja hidup seperti biasa? Maksudnya makhluk gaib Iya. aja gitu? Seperti biasa. Seperti Yasmin juga gitu, punya interaksi sama teman-temannya, sama Temennya dia. siapa Oh gitu. gitu. Iya. Bisa nggak aku kenalan sama dia? Ketemu? Enggak. Maksudnya, tapi dia sifatnya sama kayak aku. Secara karakter sama. Oh gitu, nyebelinnya Secara gitu. nyebelinnya, terus Nggak ding. nyebelinnya, terus yang so you know-nya So gitu you kan. know. Aku so you know nggak sih? Enggak kan ya? Kadang-kadang ya, please deh. Dia kok ketawa doang. Tuh, oh gitu, jadi dia sama aja gitu sifatnya? Sama. Secara karakter sama. Jadi mereka yang nemenin kita pada saat kita ada di rahim, di kandungan Oh ibu kita. gitu. Makanya yang namanya ari-ari. Jangan dibuang. Kan orang dulu ngomong gitu ya? Iya, ternyata area-nya kemana? Ya, itu kan kembaran kita sebenarnya. iya, Itu salah satu adanya interaksi antara kita dengan korin itu si ari-ari itu. Oh gitu. Kayak kalau di ilmu kebatinan mungkin bisa kita bilang ada namanya anak Kalau aku mati, si Corinnya juga mati nggak? Dia hidup terus. Terus gimana kalau karena kan dia? kita mati kan cuma rohnya doang masuk ke akhirat. Kan? Oh, terus gimana tadi di ilmu kebatinan kenapa? Ilmu kebatinan itu bisa dikenal namanya sanak papat kalima pancer kakang kawah adi ari-ari. Nah ari-arinya itu penuh kita kembaran. Kakang kawahnya itu kakak, ya kan kakak-kakak kita tuh terdiri dari hawa nafsu kita, emosional kita, rasa sedih kita. Nah itu mereka menjadi satu karakter. Tapi yang berdiri sendiri itu sebenarnya si korinnya, si Oh gitu. Arya itu. Percaya nggak sih gitu? Belum ya, karena belum tahu ya. Nggak Apa tahu mau sih. dibuktikan? Apa Boleh, gimana boleh, gitu? boleh. Mau. Mau. Tapi Anjir tegang. Kenapa ini? Kenapa? Tapi kenapa? Bisa kamu tanggung jawab ya? Kenapa emang mau kenapa mau dilukis atau mau diapain? boleh Diliatin? bisa dilukis. Bisa Maksudnya, diliatin? bisa dilukis. Nggak, aku bisa dikasih lihat nggak? Iya, dilukis, nanti dilukis. Oh ya Mas udah. Roni ada Mas Roni nanti dia yang coba untuk melukis. Oh gitu, boleh. Tapi nanti habis itu ya kita mesti kenal sebenarnya. Sama si Korinnya itu. Ya dong, karena kan ibaratnya gini. Tapi dia takut nggak ngeliat aku? Kan aku takut kan ngeliat dia nggak? Kamu takut nggak sama dia takut nggak sama kamu? Iya, ya nggak tahu. Maksudnya kan kalau jin katanya takut juga sama manusia, enggak ya nggak takut? Nah, kan itu bareng kita. Oh jadi nggak apa-apa ya? Kecuali Yaudah. jinnya Jinnya si Kristen. bebek misalkan. Di luar dari konteks itu, intinya sebenarnya ini ya sobat DDM ya, dia memang salah satu karakter dengan mentality yang bisa dibilang nafsi-nafsi aja, atau bagian kalian bagian manusia gitu, ya kan? Ya artinya dia percaya, dia tahu gitu bahwa makhluk itu ada, tapi dia di sini tidak merasakan hal yang enggak kok, selama kita enggak yang gimana-gimana, selama itu pula kita juga nggak akan gimana-gimana juga mereka yang ke kita ya, kayak gitu kan? Di mindset kamu tuh kayak gitu, Iya, benar. makanya tidak terjadi hal yang kontradiksi ataupun interaksi yang orang-orang mungkin seperti apa. Iya, gitu. Karena memang dari posisi manusia sendiri itu pun ada beberapa lubang yang memang salah satu lubangnya itu bisa membuat sensitivity kita timbul. Kalau misalnya pandangan aku dikasih lihat, bisa lihat gitu. Bisa ditutup lagi nggak sih? Bisa. Jadi nggak bisa lihat lagi. Bisa. Oh, Oke. Bisa. Tapi secara visual nanti mungkin kita lukisan aja langsung biar kamu juga ngelihatnya bisa gamblang Boleh, gitu, bisa aku langsung penasaran lihat, sih. gitu. Coba lihat kayak gimana. Oke, Mas Roni. Jadi
Ini hasil dari gambarnya Mas Roni. Nih ya. Jadi ini cerita tentang yang tadi kamu ceritain di Lombok. Yang kamu bilang banyak yang ngejagain rumah nenek. Oh iya. Yes. Ada Cerita juga dari yang si dari si tante, gitu. Ternyata yang digambarin Mas Roni bentuknya seperti ini. Memang hanya sekedar sketsa aja. Gitu. Nah, kita beralih ke ini yang tadi Yasmin cerita tentang adiknya Freya. Ada dari sumur itu. Iya. Nah, ini memang ini wujudnya seperti ini, yang dari sumur. Wanita, berarti wanita ya. Tapi kan Nggak tahu sih. secara lukisan dari Mas Roni sendiri itu dia tidak menakutkan. Karena apa? Karena memang kalau misalkan kita menceritakan yang asli menakutkannya atau yang seremnya, gambar seremnya, ya ada konsekuensinya sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang aku bilang tadi, ini korinnya kamu, dia pakai shell. Dia terlihat dari mimiknya terlihat sedih gitu ya. Mukanya lebar banget sih gitu kan. Ya korin itu bukan berarti memang Harus bleksek kembar, iya. harus bener-bener sama kita enggak gitu. Tapi ini yang kalau aku bisa dan boleh untuk mentransfer apa yang dia bilang, ya dia sedih karena ya baru-baru bisa diungkapinya hari ini. Gimana baru bisa bilang sekarang kalau dia sedih gitu? Karena Kenapa dia sedih kayak gitu? jadi gini, setiap kita punya kembaran itu kan harus ada interaksinya atau frekuensinya komunikasinya gitu. Sedangkan kan Yasmin baru tahu sekarang. Iya. Ya kan, baru tahu sekarang. Dan kalau di spiritual semakin korinnya kuat, ya semakin efek buat kitanya juga ada gitu loh. Jadi dari gambaran ini dia mencerminkan bahwasanya kamu nggak ada interaksinya sama ini. Emang gimana caranya supaya aku bisa interaksi? Cara menginteraksinya adalah kita bisa kirim Al-Fatihah buat dia, buat diri sendiri. Iya. Jadi sebutin oke, nama oke. kita, sebutin Faria Yasmin Al-Fatihah. Dan diriwain terus Diulangi diulang lagi. terus, gitu. Nah, itu yang akan bisa menguatkan interaksi kita ataupun energinya dia ke kita. Bisa dibilang memang sedikit bukan menyimpang ya, tapi kalau misalkan orang yang nggak ngerti dibilang oh menyimpang itu dari ajaran Islam, padahal Islam sendiri korin pun ada sebenarnya. Dan itu masuknya dari ranah bahasa Arab. Kenapa dia sedih? Karena selama ini kan Yasmin nggak kenal. Iya dong. Iya, baru tahu nggak tahu. sekarang Baru kan? tahu sekarang, iya. Iya kan? Nah, next mungkin ada pertemuan lagi ya guys ya, ada pertemuan lagi atau apa, kita lihat lagi korinnya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi korin aku tuh sedih gitu ya? Sedih karena kamu baru bisa Baru kenal tahu dia, iya. baru bisa direct ke dia gitu kan. Padahal sejauh ini kamu dikasih nuansa nggak ngerasain, ada sesuatu juga. Nggak tahu. Ya ibaratnya dia sih sebenarnya yang ya Allah punya kuasa atas kehendaknya makhluknya ini. Ya dia yang disuruh dengan mediasi, dengan medianya dia, ya dia bisa ngirim kamu. Gitu. Intinya dari gambar ini kan mencerminkan dia lesu ya. Iya, Dia benar. lesu. Kalau kita bisa kirim Al-Fatihah, doa buat diri sendiri, jadi emang kalau misalkan bisa dibilang kita bisa berdoa untuk diri sendiri, bukan meminta untuk kepentingan kita sebenarnya. Jadi misalkan ya Allah bla bla bla, apa bukan rezeki bla 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 gitu kan. Sebenarnya ada lagi yang bisa ngawatin kita juga gitu. Ini salah satunya dia. Gitu. Si Faria Yasmin versi korinnya gitu. Ini kan versi manusiawi. Nah, makanya orang-orang yang suka bilang ambil sukma ya gitu, sukmanya diambil apa meraga sukma, sebenarnya korinnya yang hijrah gitu. Oh gitu. Oh. Kalau aku ambil korinnya, sukmanya aku ambil, pasti kamu pasti lemes kan gitu. Oh iya, oh gitu. Jadi coba. Cobain sok. Jadi gimana emang itu ntar? Nanti bahaya nggak pingsan ya aku? Ntar pas dia lagi, oke guys di channel. Lengser langsung, jangan. Gitu ya. Jadi sekian dulu kali ya, kita tutup ya. Terima kasih untuk Yasmin udah bisa thank you masuk juga. di segmen dan mereka dalam segmen Kang yang punya cerita. Terima kasih juga untuk ceritanya. Mungkin next insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan adiknya kamu. Iya, ketemu sama adik Freya aku ya? karena dia Freya. lebih banyak pengalamannya. Yes. Mungkin juga ada Yasminnya karena masih ada hubungannya nih. Kalau saya sih ngerasain masih ada hubungannya waktu di kalian kecil. Coba nanti kita buka di situ. Oke, boleh nanti ajakin Freya. Ya. Ntar pas saya kesini aku ikut dah. Oke, Sobat DDM, terima kasih udah selalu di channel kami dan mereka. Kita tutup aja langsung dan alhamdulillah Yasmin juga sudah membagi ceritanya, ya. Yes. Ya, oke, Sobat DDM, kita salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.